Selamat datang di Breaking News, Berita Nusantara. Agar tidak ketinggalan berita-berita selanjutnya, tekan tombol subscribe dan jangan lupa juga bunyikan loncengnya. Berita Nusantara. Nama Firly Bahuri Ketua KPK santer diperbincangkan publik usai adanya isu pemberhentian Brigadir Endar Priantoro. Disinyalir pemberhentian tersebut, di mana Brigadir Endar Priantoro sebagai Direktur Penyidikan KPN digadang-gadang tidak sesuai prosedur. Karena itulah Firly Bahuri dilaporkan ke Dewan Pengawas Dewas KPK karena adanya dugaan pelanggaran kode etik. Tak hanya sampai di situ, Firly Bahuri juga diketahui memiliki sederet kasus selama ia menjadi pejabat KPK. Ia juga tak hanya dilaporkan ke Dewas saja namun juga dilaporkan ke Ombudsman oleh rekannya di KPK yakni Brigjen Endar Priantoro. Berikut ini sederet kasus Firly Bahuri yang dikutip Ayo Bandung dari YouTube Narasi Newsroom, Rabu, tanggal 19 April tahun 2023. 1. Ketua KPK Firly Bahuri melanggar etik melakukan pertemuan dengan Gubernur Papua nonaktif Lukas NMB di kediamannya di Papua padahal Lukas NMB sedang terseret kasus tindak pidana korupsi. 2. Firly Bahuri disinyalir melanggar etik yang diduga merupakan dalang dibalik pemecatan 75 pegawai KPK yang tidak lolos tes wawancara kebangsaan dengan cara memasukkan pasal mengenai TWK dalam peraturan komisi untuk menyingkirkan orang-orang yang berintegritas di KPK. 3. Ia juga menemui pimpinan partai politik pada tahun 2018 lalu pada saat dirinya melakukan uji kelayakan dan kepatutan. 4. Firly Bahuri juga bertemu dengan Wakil Ketua BPK yakni Bahrullah Akbar. 5. Melakukan pertemuan dengan mantan Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Tuan Guru Bajang dengan berkedok bermain tenis bersama dan hal ini dilakukan Firly Bahuri saat menjabat sebagai Deputi Penindakan. 6. Firly Bahuri pernah menyewa helikopter untuk berziarah ke makam orang tuanya namun Dewan Pengawas diduga hanya memberikan sanksi ringan dan teguran karena ulah Firly Bahuri tersebut. 7. Firly Bahuri juga diduga menjadi otak bocornya 26 data kasus operasi tangkap tangan (OTT) KPK saat ia memimpin Deputi Penindakan. 8. Sosok di balik layar pemecatan Brigjen Endar Priantoro sebagai Direktur Penyidikan KPK adalah Firly Bahuri. Pemecatan Brigjen Endar Priantoro diduga berkaitan dengan kasus Formula E. 9. Bocornya dokumen yang menyerupai laporan hasil penyelidikan KPK di Kementerian ESDM. Dokumen itu merupakan laporan tindak pidana korupsi (LTPK) yang dibuat oleh penyidik kepada KPK dan ditemukan saat penyidik menggeledah ruang kerja pelaksana harian (PLH) Dirjen M. Idris Froyoto Sihite di Kementerian ESDM. Buntut dari hal tersebut Ketua KPK Firly Bahuri dilaporkan ke Dewan Pengawas. Tak hanya dilaporkan ke Dewas KPK saja namun saat ini Firly Bahuri dilaporkan ke Ombudsman Republik Indonesia oleh Brigjen Endar Priantoro terkait dugaan adanya maladministrasi pemberhentian dengan hormat dirinya sebagai Direktur Penyidikan KPK. Brigjen Endar Priantoro juga turut melaporkan Sekretaris Sekjen KPK Cahya Harefa dan Kepala Biro SDM KPK yaitu Suraida Retno Pamungkas. Kemudian ada masyarakat anti korupsi atau MAKI juga turut melaporkan peristiwa peretasan ponsel milik Firly Bahuri ke Badan Reserse Kriminal Polri pada tanggal 17 April tahun 2023. Laporan tersebut ditujukan kepada Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim dengan terlapor dalam kasus pembocoran tersebut adalah Firly Bahuri. Firly Bahuri menjabat sebagai Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi dengan periode tahun 2019 sampai tahun 2023. Sederet kasus di atas yang menyeret nama Firly Bahuri mencuat ke publik dan hangat menjadi sorotan saat ini. Namun dari banyaknya dugaan pelanggaran etik yang dilakukan oleh Firly tersebut, ia masih tetap tidak tergoyahkan menjabat sebagai Ketua KPK bahkan ia tetap bersikeras melawan para koruptor bersama KPK. Sekian berita yang bisa saya sampaikan hari ini. Saya Caca pembawa acara Berita Nusantara mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di berita selanjutnya.